balik gemerlap matahari pagi, cerita hari dimulai. Seorang mahasiswa yang penuh dengan semangat, dia bersiap-siap menuju kampus impiannya. Dia melaju menggunakan mobil merah kesayangannya itu. Menghadapi hari-hari yang baru, menaklukkan tantangan, dan juga meraih mimpi-mimpi di ujung jalan yang menantang. Di kelas barunya, dia menanyakan suatu hal kepada dosennya tentang apa yang tidak diketahuinya. Bagaimana cara uji varians menggunakan Chi-square, Pak? Silahkan tonton video berikut ini. Baik, Pak. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan matematika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji hipotesis Chi kuadrat untuk variansi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Amelia Dwi Aprilianti, Edistri Siti, Ilmin Hasyiadin, Kanaya Ekaristanti, dan juga Santi Ayu Larasati. Pada materi kali ini memiliki beberapa subpembahasan. Yang pertama ada Chi kuadrat tes untuk variansi, kemudian rumus Chi-square, kemudian langkah-langkah pengujian hipotesis, dan yang terakhir ada contoh dan juga pembahasan. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama kita mengenal distribusi Chi kuadrat. Distribusi Chi kuadrat digunakan untuk membangun interval kepercayaan untuk varian tunggal atau deviasi standar. Distribusi ini juga digunakan untuk menguji klaim tentang varian tunggal atau deviasi standar. Selanjutnya, asumsi uji Chi kuadrat untuk varian tunggal. Ada 3. Yang pertama, sampel harus dipilih secara acak dari populasi. Dan yang kedua, populasi harus berdistribusi normal untuk variabel yang diteliti. Dan yang ketiga, pengamatan harus independen satu sama lain. Dan yang selanjutnya yaitu rumus uji Chi kuadrat untuk varian tunggal. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Selanjutnya, langkah pengujian hipotesis. Langkah pengujian hipotesis ada 5 step, yaitu step 1, nyatakan hipotesis dan identifikasi klaimnya. Step 2, temukan nilai kritisnya. Step 3, hitung nilai tes. Step 4, buatlah keputusan. Dan yang terakhir, step 5, yaitu ringkaslah hasilnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai langkah pengujian hipotesis ini, kita akan coba pada soal berikut. Untuk latihan soalnya, yang pertama yaitu seorang pengajar ingin melihat apakah variasi skor dari 23 siswa di kelasnya lebih kecil dari varian populasi. Varian kelasnya adalah 198, apakah terdapat cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa variansi siswa kurang dari variansi populasi di mana sigma kuadratnya sama dengan 225 dan alfanya sama dengan 0,05. Asumsikan skornya normal didistribusikan. Baik, kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk step yang pertama, kita nyatakan hipotesis dan identifikasi klaimnya, di mana H0 sigma kuadratnya itu sama dengan 225 dan H1 sigma kuadratnya kurang dari 225. Kemudian step yang kedua, kita temukan nilai kritisnya. Temukan nilai kritisnya karena tes ini berekor kiri dan alfa yang digunakan 0,05, maka kita gunakan nilainya yaitu 1 min 0,05 sehingga dapat hasilnya 0,95. Dan derajat kebebasannya adalah N-1, di mana tadi N-nya 23 dikurangi dengan 1 sama dengan 22. Karena itu, maka nilai kritisnya adalah 12,338. Nah, kita perhatikan bahwa wilayah kritis ini ada di sebelah kiri. Langkah selanjutnya yaitu kita hitung nilai tesnya, di mana Chi kuadratnya sama dengan N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat, sehingga 23 dikurangi 1 dikali 198 per 225 sama dengan 19,36. Kemudian kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita mengambil keputusan, di
di mana nilai ujinya 19,36 itu berada di wilayah non-kritis, maka keputusan yang diambil adalah tidak menolak hipotesis nol, seperti gambar berikut. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu kita ringkas hasilnya, di mana kesimpulannya adalah tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaim tersebut. Variasi nilai tes siswa instruktur lebih kecil dibandingkan variasi nilai populasi. Latihan soal yang kedua. Sebuah produsen rokok ingin menguji klaim bahwa varians kandungan nikotin dalam rokoknya adalah 0,644. Kandungan nikotin diukur dalam miligram dan diasumsikan terdistribusi secara normal. Sampel 20 batang rokok mempunyai simpangan baku 1 mg pada 0,05. Apakah terdapat cukup bukti untuk menolak klaim pabrikan? Baik, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, kita nyatakan hipotesis dan identifikasi klaimnya terlebih dahulu. Di sini H0-nya 0,644 dan itu juga klaimnya. Sedangkan H1-nya tidak sama dengan 0,644. Step yang kedua, kita temukan nilai kritisnya. Nah, karena pengujian ini merupakan pengujian dua sisi pada 0,05, maka dibagi sama besar ya antara sisi kanan dan sisi kiri, yaitu sama-sama 0,025. Karena tabel T-square ini nilai kritisnya itu ada di sebelah kanan, maka untuk mencari yang di sisi kiri kita melakukan pengurangan 1 dikurangin 0,025, yaitu 0,975. Terus derajat kebebasannya yaitu N-1. Dengan N itu adalah sampelnya tadi 20 dikurangi 1 maka 19. Jadi nilai kritis untuk 0,025 dengan derajat kebebasan 19 adalah 32,852 dan nilai kritis untuk 0,975 dengan derajat kebebasan 19 adalah 8,907. Selanjutnya pada step yang ketiga kita menghitung uji square-nya ya. Dengan rumus N-1 dikalikan variansi sampel per variansi populasi. Di sini N-nya sampelnya yaitu 20 dikurangin 1. Kemudian karena yang diketahui di soal adalah standar deviasi, maka kita kuadratkan menjadi 1 kuadrat per variansi populasinya tadi 0,644. Setelah kita hitung, ketemulah hasil 29,5. Selanjutnya kita buat keputusan. Karena 29,5 itu berada di antara 8,907 dan 32,852 dan berada di wilayah non-kritis, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya tidak ada cukup bukti untuk menolak klaim produsen bahwa perbedaan kandungan nikotin pada rokok sama dengan 0,644. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun pengucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum